Selamat siang untuk teman-teman dan juga Bapak Hasan Almanalu dari BPBD Kabupaten Karo. Pada kesempatan pada sore hari ini, kami dari kelompok 5 kelas pembangunan berkelanjutan dari Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur akan mengadakan focus group discussion melalui Zoom yang kita selenggarakan. Yaitu kami akan mengangkat topik mengenai SDG S13 tentang urgensi kesiapsiagaan menghadapi bencana alam akibat perubahan iklim sebagai perwujudan SDG S13. Mungkin untuk Bapak Hasan Almanalu. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Apa bisa dengar Ya. suaraku? Siap, Selamat terdengar, sore. Pak. Ya, selamat sore. Ya. Selamat sore semuanya. Apa bisa kita mulai? Sore, Pak. Bisa mungkin. Ya, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa. Ini saya bagikan materinya. Bisa dilihat adik-adik mahasiswa? Sudah terlihat, Pak. Udah? Ya, terima kasih. Di sini kita akan membahas sistem penanggulangan bencana nasional. Ada beberapa hal yang di penanggulangan bencana ada 3 fase nanti apa yang kita kerjakan di dalam bencana. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Inilah pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana nasional. Selanjutnya, ada beberapa jenis bencana. Mungkin ada adik mahasiswa udah tahu. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dikategorikan 3 jenis bencana. Yang pertama, bencana alam yang diakibatkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan. Yang kedua, bencana non-alam, diakibatkan peristiwa non-alam, seperti gagal teknologi, kebakaran hutan dan lahan, gagal modernisasi. Maksudnya ini gagal modernisasi suatu bangsa dan negara membangun untuk maju, untuk kemajuan negaranya dan bangsanya. Bisa kita lihat misalnya reklamasi bisa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, habitat air, dan juga pembangunan jalan tol yang mengakibatkan terganggunya kehidupan satwa di hutan. Seperti itu kira-kira yang dibilang dengan modernisasi, gagal modernisasi.
epidemi. Epidemi misalnya ini penyakit kolera. Zaman-zaman dulu di negara kita pernah terjadi, dan wabah penyakit. Wabah penyakit ini seperti yang kita lihat di negara kita sekarang ini, bahkan dunia, pandemi COVID-19. Epidemi tadi pernah juga terjadi di Indonesia, flu burung ya, flu burung 2006. Itulah bencana non alam. Masuk kita bencana yang ketiga, bencana sosial yang diakibatkan oleh perilaku oleh manusia. Misalnya konflik antar kelompok, antar suku, dan juga itu kegiatan teror. Itulah jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, dalam bencana ada 3 fase penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang pertama itu pra-bencana. Sebelum bencana, apa yang kita kerjakan? Sebelum bencana, pra-bencana ini, di situ nanti ada mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi maksudnya bagaimana kita mengurangi risiko bencana, itu mitigasi. Dan kesiapsiagaan, kita udah siap siaga menghadapi bencana yang ada di lingkungan kita. Masuk kita kayak ini, kita jelaskan dulu mitigasi. Mitigasi itu terbagi 2. Ada mitigasi struktural, ada non-struktural. Mitigasi struktural, mungkin adik-adik pernah lihat pembangunan TPT namanya kalau di bangunan, tembok penahan tanah. Itu termasuk mitigasi struktural. Dan pemasangan bronjong supaya tidak terjadi longsor. Itu termasuk mitigasi. Dan masuk kita ke ini, siap siaga. Di kesiapsiagaan ini termasuklah yang kita hari ini, acara kita hari ini, sebelum terjadi kita sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan, pemasangan spanduk-spanduk, pemasangan rambu-rambu bencana ya. Mungkin adik-adik mahasiswa pernah lihat itu jalur evakuasi, titik kumpul, itu termasuk siap siaga. Apabila terjadi bencana, kita sudah tahu, oh di sini jalur evakuasinya. Diarahkan kita, sehingga itu akan mengurangi risiko bencana, mengurangi korban jiwa. Itu termasuk kesiapsiagaan. Nah, masuk kita pada fase kedua, tanggap darurat. Tanggap darurat ini di saat terjadi bencana. Di saat terjadi bencana, yang kita kerjakan, kita mengevakuasi, menyelamatkan, membuat posko-posko pengungsian, dan menangani pengungsi. Itu fase kedua. Nah, masuk kita ke fase ketiga. Fase ketiga pasca bencana, setelah tidak ada lagi bencana tadi. Nah, kita menghitung fasilitas-fasilitas yang rusak, berapa rumah yang rusak, fasilitas umum, rumah ibadah, jalan, jembatan, dan itu akan kita perbaiki supaya kehidupan masyarakat bisa berjalan seperti biasanya. Namun,
di pasca bencana ini ada lagi dibilang rekonstruksi. Tidak layak lagi tempat tadi ditempati oleh masyarakat. Maka kita carilah suatu daerah, tempat untuk merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Soalnya daerah mereka tidak layak huni lagi. Seperti yang terjadi di seputaran Gunung Sinabung. Ada beberapa daerah kita relokasi ke tempat yang lebih aman dan masyarakat bisa hidup layak seperti semula. Begitu kira-kira pasca bencana ini. Ya, di sini bisa kita lihat alur-alur penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, saat tidak ada bencana, perencanaan PB, misalnya di sini perencanaan PB, daerah itu sudah punya regulasi. Misalnya Perda Penanggulangan Bencana. Itu dikerjakan saat tidak ada bencana. Pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana ini termasuk nanti di dalamnya ada itu dokumen kajian risiko bencana. Soalnya setiap daerah, beda kajian risiko bencananya. Beda potensi bencana setiap daerah. Ya, masuk ke nomor 3, pencegahan. Seperti kita bilang tadi, pencegahan. Pemasangan rambu-rambu, pemasangan bronjong, supaya tidak terjadi longsor, termasuk di sini EWS, Early Warning System. Misalnya di tepi-tepi pantai, seperti di Mentawai, ada EWS tsunami, termasuk di Aceh. 4, pemandu, pemaduan dan dalam musrembang. Nah, ini nanti dibahas mulai dari musrembang des, tingkat desa, masuk ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Apa-apa saja yang bisa kita rencanakan kegiatan sebelum bencana. Termasuk di sini nanti penguatan kapasitas masyarakat. Dan ada program di BNPB, Destana, mungkin ada adik pernah dengar, Desa Tangguh Bencana. Itu termasuk di pra-bencana, sebelum bencana. Masyarakat, desa, sudah punya forum. Namanya itu Forum PRB, Pengurangan Risiko Bencana. Di saat terjadi bencana nanti, mereka sudah punya tim di desa. Ya, selanjutnya nomor 5, persyaratan analisis risiko bencana. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, disinilah pra bencana ini bisa kita kerjakan beberapa dokumen. Yang pertama tadi, peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, baru nanti ada lagi dokumen kajian risiko bencana, baru turun lagi ke dokumen berikutnya, rencana penanggulangan bencana di daerah tersebut, turun lagi regulasi yang berikutnya, rencana kontingensi. Rencana kontingensi misalnya, di daerah itu ada beberapa bencana, seperti di Kabupaten erupsi Gunung Sinabung, longsor, kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita di sini sudah punya rencana kontingensi gunung api, erupsi Gunung Api Sinabung. Di dokumen tersebut, apabila terjadi erupsi, bencana erupsi, di dokumen rencana kontingensi erupsi Gunung Sinabung sudah jelas di sana. OPD ini mengerjakan ini, OPD ini mengerjakan ini. Jadi kita udah siap siaga. Soalnya kalau tidak ada ini, dokumen ini, di saat terjadi bencana, tidak tahu apa yang mau saya kerjakan, gitu kira-kira. OPD lain tidak
tahu apa yang dikerjakannya. Selalu beranggapan bencana itu urusan BPBD. Nah, dengan adanya regulasi ini, sudah masing-masing OPD udah tahu dia tugasnya masing-masing. Begitu kira-kira. Nah, nomor 6, penegakan rencana tata ruang. Rencana tata ruang ini misalnya nanti sudah ada di situ, ini daerah ini tidak layak untuk daerah pemukiman. Daerah ini daerah rawan longsor. Jadi OPD teknis nanti sudah tidak sembarangan lagi mengeluarkan izin-izin. Tidak sembarangan lagi masyarakat membangun rumah di tempat-tempat yang risiko bencananya sangat tinggi. Nah, kesiapsiagaan ini juga termasuk prabencana seperti yang saya jelaskan ini, mitigasi, kesiapsiagaan, pencegahan. Di saat tanggap darurat, nah, kaji cepat, dihitung berapa desa yang rusak, berapa masyarakatnya. Nah, setelah itu ditetapkan status bencana. Ini ditetapkan oleh kepala daerah. Penetapan status bencana tanggap darurat. Nah, di sini ada SAR, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar di tempat-tempat pengungsian, perlindungan kelompok rentan, ibu hamil, balita, lansia. Pemulihan sarana kunci, ya seperti yang kita bilang tadi. Segera masuk kita pemulihan ini. Pasca bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Memperbaiki apa-apa yang rusak, fasilitas umum, rumah penduduk. Dan apabila tidak bisa lagi daerah tersebut di ini, ya kita relokasi ke tempat yang lebih aman. Nah, di saat tanggap darurat tadi, fase kedua, di sini ada nanti sistem komando. Sistem komando bisa dikomandoi oleh kepala daerah. Komandonya. Tapi pada umumnya kalau sudah tanggap darurat, ini fungsi komando ini diambil alih TNI, diserahkan ke TNI. Seperti kita di Kabupaten Karo, di saat erupsi Gunung Sinabung pertama-tama, ini fungsi komando ini diambil alih oleh TNI. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini alurnya penyelenggaraan penanggulangan bencana nomor 24 tahun 2007, bencana, prabencana, peringatan dini, kesiapsiagaan, mitigasi. Ini di prabencana. Masuk kita pada saat bencana, tanggap darurat. Penetapan tanggap darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah. Bisa ditetapkannya 14 hari. Habis itu diperpanjangnya lagi. Seperti kita di Kabupaten Karo, kita masih tanggap darurat. Mungkin terpanjang di Indonesia tanggap daruratnya. Tahun 2010 Gunung Sinabung meletus, berhenti sebentar. Tahun 2013 sampai sekarang kita masih tanggap darurat. Begitu kira-kira. Nah, ini rehabilitasi, rekonstruksi. Nah, mungkin begitu adik-adik yang bisa saya sampaikan.
Ini belajar dari pengalaman. Di saat prabencana itu, di prabencana kita kurang diperhatikan itu. Kesiapsiagaan kurang. Bencana terjadi pada waktu kita tidak siap. Nah, di sini prabencana. Ini pengalaman kita lah ini, pengalaman kami di BPBD Karo. Pada saat kondisi darurat, panik. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Soalnya belum ada regulasi yang mengatur. Belum ada payung hukum. Jadi selalu ya, itu bukan tugas kami, tugas OPD lain. Begitu kira-kira. Koordinasi kacau, stres, distribusi bantuan kacau. Nah, kondisi pasca bencana, pemulihan fisik, sosial, ekonomi, lingkungan lambat. Seperti kita di Karo ini, belum selesai relokasi erupsi Gunung Sinabung, korban erupsi Gunung Sinabung sampai sekarang. Bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini pengalaman kami lah ini di BPBD. Kalau ada pertanyaan adik-adik untuk lebih jelasnya, semampu saya jawab. Begitu kira-kira. Terima kasih. Mana adik-adik? Adik-adik mahasiswa? Ada yang mau ditanya? Ayo, Bram, mungkin bisa diambil alih. Ya. Baik, sebelumnya ini suaraku kedengaran semua ya, dengar. kawan-kawan? Dengar. Oke. Jadi pertama, aku izin ambil alih dulu forum diskusi kita pada sore hari ini. Jadi perkenalkan sebelumnya Pak, namaku Abraham Immanuel Fergi Tambunan selaku anggota dari kelompok 5 ini. Jadi pertama aku mau bilang makasih dulu buat pemaparan materi barusan dari Bapak Halasan Manalu. Jadi aku bakal ambil alih sekaligus nge-handle alur diskusi kita pada sore hari ini. Barangkali nanti dari teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan langsung. Nah, jadi aku mau coba nanya ke Bapak Halasan Manuli ini. Ini gini Pak, kalau menurut Bapak sendiri, kalau menurut Bapak sendiri di negara kita, di negara Indonesia, udah seberapa siap atau udah seberapa siap atau bagaimana sih kondisi dari badan atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab soal penanggulangan bencana alam seperti ini, Pak? Kalau menurut Bapak sendiri gimana, Pak? Kalau di negara kita, masalah penanggulangan bencana, semua kabupaten, kota, provinsi, BPBD kan sudah terbentuk. Dan mungkin karena jenis-jenis bencana di Indonesia ini beragam, seperti yang saya bilang tadi, beda daerah, beda potensi bencananya. Dan program BNPB pun, jangankan sampai tingkat kabupaten, sampai tingkat desa. Kalau kita dari BPBD, ada itu program dari BNPB, Destana, Desa Tangguh Bencana, sesuai dengan Perka Peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012, sudah ada juknisnya. Itulah, sampai tingkat desa kelurahan, kita sudah siap. Mungkin di sisi lain, masalah anggaran lagi kan, anggaran.
anggaran daerah tersebut. Kita tidak henti-hentinya dari BPBD. Seperti di Karo misalnya, kita udah membentuk Destana, tapi belum semuanya ya. Itulah terkendalanya dengan dana tadi, dana yang tersedia di daerah. Tetap kita, masalah gempa bumi misalnya. Gempa bumi, di Karo juga ada karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kita tetap mengadakan, misalnya karhutla, kita membentuk MPA. MPA di daerah tersebut. Apa itu MPA? Masyarakat peduli api. Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, mereka duluan turun. Mereka udah kita latih, kita fasilitasi dia alat-alat sederhana. Mereka udah paham itu kalau karhutla. Nah, itu makanya setiap daerah beda jenis potensi, beda potensi bencananya. Jadi kita dari BPBD, pemerintah, tidak henti-hentinya. Sampai ke tingkat desa kelurahan, kita sudah ada program Destana, Desa Tangguh Bencana. Apabila terjadi bencana, mereka sudah mandiri. Apa yang mereka laksanakan? Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau yang bisa aku tangkap dari jawaban tadi, jadi terlepas dari potensi bencana di tiap daerah yang beda-beda, tapi dari lembaga penanggulangan bencana ini sendiri udah ada di kondisi atau tahap yang bisa dibilang cukup siap lah ya Pak untuk Sudah. menghadapi bencana-bencana ini. Iya. Oke, mungkin aku ingin nanya lebih lanjut lagi Pak. Tadi aku sempat dengar perihal kendala barangkali, dan tadi aku bisa tangkap kalau salah satu kendala yang cukup apa ya, kendala yang jadi kendala utama itu soal dana gitu ya Pak, Iya, iya. soal dana. Anggaran Nah, lah, anggaran. ya anggaran. Nah, kalau selain anggaran itu sendiri, kira-kira apa aja Pak yang bisa dikategorikan sebagai potensi masalah atau semacamnya gitu Pak. Jadi selain dari anggaran tadi, kira-kira ada kendala apa lagi Pak? Yang kita mungkin gini ya, kesadaran masyarakat kita akan bencana itu, ya sekalipun kita sudah mensosialisasikan ke desa-desa, tetap ada juga ada bencana. Mungkin kesadaran masyarakat kita. Kami di seputaran Tongging Danau Toba, mungkin tiap tahun kita sosialisasi, kalau bakar lahan, mohonlah diawasi, jangan ditinggalkan. Berulang-ulang, mungkin kesadaran kesadaran masyarakat kita ini, buang sampah sembarangan, tebang pemalakan hutan. Kita tidak henti-hentinya tuh masang spanduk. Kalau udah musim-musim kemarau, udah kita pasang spanduk itu, hati-hati kebakaran hutan, dilarang membakar lahan, mohon diawasi. Kalau terjadi kebakaran hutan, ketahuan orangnya hukuman sekian, akan dipidana begini, ganti rugi sekian miliar. Tetap juga ada bencana tadi. Tapi kita dari BPBD tidak henti-hentinya. Sudah ada pun di situ kelompok masyarakat peduli apinya. Tidak juga. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan masyarakatnya semakin sadar, itu aja harapan kita. Begitu, kira-kira deh. Oke Pak, berarti salah satu yang bisa dibilang jadi kendala itu barangkali masih ada beberapa oknum di masyarakat lah ya yang kurang sadar soal bencana seperti ini ya Pak ya. Oke. Nah mungkin dari teman-teman yang lain barangkali ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan ke Bapak Hasan Manalu, bisa dipersilahkan. Nah ini ada dari Clara. Silahkan Clara, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, Ya, silakan. selamat siang
Bapak Hasan. Ya, siap. Saya Clara dari mahasiswa UPN Hubungan Internasional. Ya. Saya mau nanya mengenai, tadi kan sudah membahas tentang bencana alam yang mungkin langsung ke alam ya, tentang gempa bumi, tsunami mungkin dan penanggulangannya. Nah, mungkin untuk sekarang kan yang lagi marak dan naik itu pandemi COVID. Mungkin dari BPBD ini berkontribusi apa, dan mungkin dari cakupan daerah itu udah apa aja yang dilakukan sama BPBD di cakupan daerah untuk menanggulangi COVID ini? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Mungkin kami dari BPBD ya, BPBD ya pertama dulu regulasi kan, instruksi bupatinya, ininya. Ya, kalau ke masyarakat langsung pembagian masker, pemasangan tempat-tempat cuci tangan. Baru kalau masalah teknisnya itu dinas kesehatan kan. Nah, kita mungkin di regulasi BPBD. Jadi ya, dan kita pun di daerah karena ini termasuk bencana yang baru ya, belum berpengalaman, siapapun berpengalaman, agak ini juga kita dengan membuat regulasi. Namun setelah ini udah 2 tahun kita jalan ini, ya, soalnya setiap sampai ke desa sudah punya satgas COVID masing-masing. Nah, sampai ke desa. Jadi dulu kan cuma di kabupaten aja ada satgas COVID-19. Sekarang udah sampai ke desa. Bisa saja di desa A, zona hijau, zona B, zona kuning misalnya. Nah, kadang di posko desa B tadi udah dicegat kita di situ, nggak bisa masuk warga lain. Nah, udah desa masing-masing lah, satgas masing-masing yang punya peraturan di situ. Dengan melihat pemetaan tadi, peta zona tadi yang kita share ke tiap-tiap kecamatan. Bisa saja di kecamatan A bisa dia pesta misalnya, karena zona mereka hijau. Kecamatan B tidak bisa pesta, karena zona mereka kuning. Itu tetap dia berpedoman ke Satgas Kabupaten. Begitu kira-kira. Cukup. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, terima kasih. Mungkin yang teman-teman lain mau nanya. Oke, thank you Clara buat pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang lain barangkali masih ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung raise hand atau langsung open microphone. Oh ya, dari ini Melanie Putri ada raise hand. Silahkan Melanie. Selamat sore sebelumnya Pak Selamat Salan. sore. Ya. Perkenalkan, nama saya Ananda Melani Putri. Saya di sini izin bertanya. Apa saja contoh bencana non-alam, khususnya tadi yang telah disebutkan yaitu kegagalan modernisasi, dan bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Karena jika dilihat, gagal modernisasi ini sudah terlanjur merusak lingkungan. Terima kasih. Misalnya contoh bencana non-alam. Bencana non-alam kalau di Kabupaten Karo misalnya, mungkin ada yang tahu ya, Sinar Bangun, kapal Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba. Itu sebenarnya kejadian itu bisa kita lihat itu melebihi kapasitas penumpang dan cuaca yang sangat ekstrim pada saat itu. Nah, di Danau Toba, kapten kapal lah kita bilangnya, belum punya pendidikan, belum pernah mereka dilatih tentang
istilahnya pengalaman pengalaman di bawa kapal di danau ataupun di atas air. Cuma mereka bisa bawa kapal gitu aja. Nggak tahu mereka manifest ini, kapasitas kapalnya berapa. Itu salah satu bencana non alam yang tadi belum punya pengetahuan. Akhirnya setelah kejadian tersebut, maka kapten-kapten kapal tadi dididik mereka, difasilitasi mereka. Logikanya kan, masa sih kayu bisa tenggelam, kan gitu, ke dasar danau sana. Soalnya kalau kita lihat kapal Sinar Bangun tadi, terikat dia di samping apa? Ada roda-roda 2 terikat di samping kapal itu. Dan buah mangga penuh di palka kapal. Dengan cuaca yang sangat ekstrim, akhirnya dia beban tadi membawa kapal tadi ke dasar danau. Nah, masalah modernisasi ini, suatu negara kepingin maju, kepingin berkembang. Nah, ini harus dikaji, punya kajian risiko bencana sebelum negara tersebut membangun reklamasi misalnya. Seperti kita di Karo. Kita relokasi masyarakat ke tempat yang baru. Namanya relokasi Siosar. Kita sudah punya kajian risiko. Apabila itu ini dibuka, apakah tidak berdampak dengan ini, dengan bencana yang lain. Harus punya kajian dia. Dan itu pun istilahnya kerjasama antar lintas kementerian. Tidak selesai di bidang, tidak selesai di BNPB saja. Supaya kita terhindar dari bencana alam yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut. Nah, di negara kita ini kalau kita lihat, banyak itu. Tidak punya kajian risiko, asal dibanguni saja. Akhirnya mengakibatkan banjir, mengakibatkan banjir bandang. Jadi harus ada sebenarnya itu kajian risiko bencana sebelum melaksanakan pembangunan. Begitu kira-kira deh. Baik, terima kasih Pak Jelas? Halasan dari Ya. jawabannya. Nah. Cukup sih dari saya, Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Melani. Nah, selanjutnya ini ada dari Aulia Anjani. Mungkin bisa langsung on mic, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Selamat sore Bapak Halasan Manado. Selamat sore. Ya, mohon izin bertanya. Tadi menanggapi pertanyaan dari Abraham yang tentang anggaran, kan sekarang di platform-platform online itu sering kali diadakan semacam donasi kalau ada bencana gitu. Nah, apakah donasi yang diberikan di platform online itu benar-benar bisa dirasakan pada tempat adanya bencana tersebut oleh masyarakat? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, di saat terjadi bencana, memang beberapa ini ada donasi-donasi. Donasi ini ya sangat bermanfaat. Cuma kadang yang memberikan donasi maunya dia langsung ke masyarakatnya. Langsung dia. Kalau kita dari ini di Pemdanya, di pemerintahannya, kalau melalui pemerintahannya donasi tadi, kita tahu
istilahnya apa yang dibutuhkan masyarakat. Kadang donasi ini nggak tepat sasaran dia. Sementara yang kita butuhkan itu ya kebutuhan bayi dan lansia misalnya. Yang datang donasi beda donasinya. Kadang yang memberikan donasi tadi tidak melalui kita. Ada juga kadang ketidakpercayaan yang memberikan donasi terhadap pemerintah. Ya, nggak apa-apa, ya silahkan. Kalau memberikan bantuan ini silahkan, mau langsung ke korbannya, ke masyarakatnya. Kalau melalui pemerintah bisa kita tata dengan baik apa yang dibutuhkan pengungsi. Begitu kira-kira. Nah, masalah donasi, bantuan. Baik, bisa dimengerti. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, thank you Aulia. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang mau bertanya bisa langsung on mic atau langsung present. Mungkin ini berhubungan Melanie tadi tentang apa ya, yang kapal tenggelam di Danau Toba mungkin perlu diluruskan dikit apa konteksnya gitu. Atau Melanie udah merasa jelas gitu tentang kejadian kapal tenggelam. Kejadian Danau Toba 2018 ya. Bulan Juni kalau nggak salah. Ya, yang 2018. Iya. Maksudnya gini Pak, kan teman-teman kita gini kan mostly dari jauh mungkin nggak tahu tentang kayak gini. Mungkin bisa diceritakan dikit dulu tentang yang kasus apa tadi, gagal modernisasi tadi, ya yang kapal tenggelam tadi mungkin. Atau mungkin ada contoh yang lebih apa ya, yang lebih dikenal gitu, kayak yang reklamasi tadi, reklamasi di Jawa, Bali. Ya, masalah itulah reklamasi. Reklamasi itu harus dikaji betul dia. Reklamasi, misalnya kan laut ya, laut kita timbun, harus betul-betul kajian risikonya itu. Apakah tidak mengganggu ke habitat laut dan ke penghidupan masyarakat di sekitar. Harus dikaji betul. Itulah untuk kemajuan suatu negara dengan teknologi ini. Harus dikaji betul. Jangan nanti setelah itu selesai pembangunan tadi, timbul bencana yang baru. Nah, nggak ada lagi, misalnya setelah dibangun itu, terjadi banjir di sekitarnya. Karena nggak ada kajian risiko bencana tadi. Dan habitat-habitat di laut udah punah. Jadi istilahnya kita jaga alam, alam menjaga kita. Itu. Kita jaga alam, alam menjaga kita. Kalau tidak kita jaga alam, ya bencana. Begitu, kira-kira. Jadi kajian risiko bencana, kalau kita membangun sesuatu, misalnya jalan tol, kayak reklamasi tadi, harus punya kajian risiko. Apa dampaknya ke lingkungan, supaya tidak terjadi bencana yang lain setelah pembangunan tadi. Begitu kira-kira. Mana? Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin biar oke. Jadi mungkin tadi ini dipantik dari pertanyaan Melanie tadi ya soal gagal modernisasi, itu bencana yang non alam tadi. Nah, jadi tadi mungkin Pak Halasan Manalu itu ngasih contoh salah satu bencana non alam yang terjadi itu soal tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba. Benar ya Pak? Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu,
Jadi kapal Sinar Bangun itu adalah salah satu kapal yang digunakan untuk menyeberangi Danau Toba dari Ya, ya. dari lokasi mana ke lokasi mana ya Pak ya? Kalau itu? Kalau di sana kan ada itu pintu masuknya dari Tigaras, ferinya, feri penyeberangannya. Ada Dari itu ke mana Pak? ke Samosir. Nah ya, jadi seperti yang tadi bilang Pak Alasan Manalu tadi itu, jadi Sinar Bangun ini adalah sebuah kapal feri gitu. Tradisional, kapal tradisional. Ya, kapal tradisional yang Ya. digunakan untuk menyeberangi Danau Toba dari Ya. Tiga tadi ke Pulau Samosir. Nah, jadi pada tahun 2018 ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Nah, jadi tahun 2018 itu bisa dibilang terjadi bencana lah dengan kapal Sinar Bangun tadi, yang dimana itu penyebabnya itu adalah kelebihan muatan, dan akhirnya kapal Sinar Bangun tadi itu pun tenggelam di Danau Toba dan memakan korban jiwa ya Pak ya. Iya, iya. Dan akhirnya memakan korban jiwa. Nah, jadi ini tadi yang dijelaskan Pak Halasan tadi soal salah satu bentuk bencana non alam, dan terus tadi dilanjutkan ada contoh lainnya juga yang dibilang Pak Halasan tadi soal apa tadi istilahnya Tir? Reklamasi tadi. Ada reklamasi yang dimana memang perlu banget kajian sebelum dilakukan hal-hal seperti ini. Iya, kajian risiko bencananya. Nah, iya benar. Jadi itu yang mungkin aku bisa coba luruskan terkait pertanyaan Melani tadi dan jawaban Pak Alasan. Nah, mungkin selanjutnya teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Tirta, boleh Tirta? Oke, mungkin bisa saya tambah ya. Bentar, bisa saya tambah. Itu masalah kapal Sinar Bangun tadi. Nah, ini pengalaman saya ya. Saya dulu di Mentawai. Jadi kita berangkat dari Teluk Bayur. Ya kalau memang 200 orang kapasitas kapalnya, 200 orang gitu dia. Jangan kita tambah-tambah. Yang kejadian di Danau Toba ini udah melampaui penumpangnya, kapasitasnya. Dan kalau kami di Mentawai, jangankan kapten kapal, operator bot, dia harus punya sertifikat. Kalau kita di Mentawai sana. Nah, dia yang mengeluarkan itu sertifikat dia bisa bawa speedboat berhubungan laut. Nah, yang terjadi di Danau Toba, mereka belum punya itu. Bisa dia bawa kapal itu aja. Jadi itu yang dibenahi di Danau Toba. Mereka dilatih. Kalau cuaca seperti ini bagaimana? Itu kan ya, banyak penumpang tidak masuk manifest. Tidak terdaftar dia penumpang. Misalnya 100 orangnya kapasitasnya, masuk 200. Itu yang kejadian Sinar Bangun itu. Jadi kalau kami di Mentawai, ya dibilang itu ya, kekonyolan, kok bisa tenggelam. Kita dari Teluk Bayur ke Mentawai mengarungi Samudra Hindia, lautan lepas. Nah, begitu kira-kira. Kaptennya sudah punya sertifikat, sudah punya pendidikan, punya istilahnya fasilitas di kapalnya, pelampung lengkap semua, begitu kira-kira. Terima kasih Pak buat penjelasannya tadi terkait bencana kapal Sinar Bangun yang pernah terjadi. Jadi kapabilitas atau kemampuan dari awak kapal itu sendiri pun memang sangat perlu, dan itu pada saat kejadian kemarin bisa dibilang awak-awak kapalnya itu nggak punya sertifikasi ataupun kemampuan yang utuh. Iya, tidak punya sertifikasi. Ya, mungkin dari Tirta tadi bisa dilanjut pertanyaannya Tir.
Simpel aja sih, Pak. Kita sebagai mahasiswa ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk gimana ya bilang ke masyarakat untuk bahwa agar lebih sadar terhadap ancaman bencana ini gitu. Karena gimana ya, alam kan kita memerlukan alam dan alam juga memerlukan kita gitu. Jadi kayak mana untuk kami sebagai mahasiswa itu bisa gimana mengatakan kepada masyarakat sekitar kita bahwa kita harus sedia menghadapi bencana begitu, Pak. Ya, kalau mahasiswa ya, di dalam bencana ini ya, bisa kita lihat di Kabupaten Karo lah waktu erupsi Gunung Sinabung, ya, datang mahasiswa-mahasiswa entah dari mana aja itu, ya trauma healing, memberikan kalau anak-anak permainan-permainan di tempat-tempat pengungsian. Dan juga mahasiswa-mahasiswa dulu ke sini, mereka ya mensosialisasikan ke masyarakat di tempat-tempat pengungsian tadi. Jangan didekati zona merah, itu bahaya. Nah, mahasiswa tadi masang-masang rambu-rambu juga. Dipasangnya rambu-rambu. Ini zona merah, jangan dimasuki, nyawa taruhannya. Dibikinnya situ mahasiswa ini. Jadi di saat pandemi misalnya, bagi-bagi masker, itu mahasiswa udah ngambil peran di situ. Tadi pencegahan bencana tadi kan ya, sosialisasi ke tempat-tempat pengungsi. Nanti kalau pengabdian, kan ada pengabdian di di masyarakat. Coba bentuk nanti desa tangguh bencana di desa tersebut. Ada nanti juknisnya Perka BNPB nomor 1 tahun 2012. Dibentuk destananya. Ya, istilahnya peran mahasiswa tadi ya, sosialisasi ke masyarakat itu dulu, jangan lupa kan, sosialisasi, jangan buang sampah sembarangan kan gitu, jangan bakar-bakar lahan sembarangan, sekalipun kita bakar kita awasi, kalau tidak diawasi ya seperti yang tadi kita mengekspor asap ke luar negeri. Mungkin begitu peran mahasiswa. Gimana? Oke, mungkin sudah terjawab. Oke, bisa saya kembalikan ke Abraham. Oke, thank you Tirta. Mungkin ini selanjutnya ada pertanyaan dari Imam Taufik. Silakan Taufik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Imam Taufik. Ya, perkenalkan saya Imam Taufik dari UPN Veteran Jawa Timur. Untuk pertanyaan saya, apakah BPBD ini juga punya andil dalam penanggulangan perubahan iklim, mengingat pada masa sekarang ini, selain memang bencana-bencana yang umum seperti gempa bumi ataupun gunung meletus, yang menjadi pusat utama dari perhatian kan juga perubahan iklim yang membawa dampak seperti pemanasan global dan juga perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, dari BPBD sendiri ini bagaimana Pak pandangannya terhadap penanggulangan perubahan iklim itu sendiri? Kalau kita dari BPBD, ya kita BPBD ya, tugasnya itu kan fungsinya koordinasi. Ya, koordinasi. Kalau masalah perubahan iklim tadi, ya kita koordinasi ke yang menangani kalau lupa saya namanya, kita mengkoordinasikan bagaimana, apa yang bisa kami perbuat. Misalnya mungkin ke BMKG, kita koordinasikan dia.
apa yang bisa kami buat ke masyarakat, apa yang bisa kami kerjakan di kabupaten kota. Soalnya fungsi kita tadi, BPBD itu fungsi koordinasi. Misalnya gini, kerja di longsor. BPBD itu mengkoordinasikan ke OPD terkait, ke PU. Kita BPBD tidak punya alat. Begitu kira-kira. Kita tidak punya alat. Akhirnya kita koordinasikan ke OPD terkait, misalnya PU, barulah PU tadi, alat-alat mereka bekerja di tempat longsor tadi. Dan misalnya kebakaran hutan dan lahan. Kita tidak punya alat-alat untuk pemadaman api. Fungsi kita tetap tadi, fungsi BPBD itu koordinasi. Kita koordinasikan ke Manggala Agni bahwa terjadi kebakaran di tempat ini. Nah, masalah pemanasan ini iklim, ya mungkin gitu. Kita tidak, karena fungsi kita koordinasi, ya kita koordinasikan ke OPD. Yang inilah, yang lebih teknis, masalah perubahan iklim. Mungkin begitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya, masih terkait soal tadi perubahan iklim, ya soal bencananya langsung. Karena perubahan iklim ini kan terjadi bencana-bencana yang mungkin tidak terduga dari masyarakat maupun badan yang terkait seperti BPBD. Lantas langkah apa yang mungkin dilakukan oleh BPBD dalam mengatasi bencana-bencana yang tidak terduga, seperti maraknya dalam beberapa minggu-minggu ini banjir bandang di beberapa wilayah di Indonesia, karena ya mungkin salah satunya juga perubahan iklim dan juga pembangunan yang kurang baik perencanaannya, yang kemudian menyebabkan adanya wilayah-wilayah yang sebelumnya ini tidak pernah terjadi bencana banjir bandang seperti itu, namun tiba-tiba tanpa ada dugaan ada kejadian. Nah, mungkin dari BPBD apa yang kemudian dilakukan dalam melihat hal tersebut, Pak? Kalau kita dari BPBD, ya misalnya pada akhir-akhir tahun, musim-musim penghujan, kita sosialisasi dan mengingatkan kembali kecamatan, kelurahan, desa, perubahan iklim, misalnya musim penghujan. Apabila kapasitas hujan yang begitu lama di suatu daerah, supaya dihindari bantaran-bantaran sungai, siapa yang ada masyarakat bermukim di situ, untuk sementara, kalau kapasitas hujan tinggi ya, dipindah mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Itu dulu yang kita kerjakan. Kalau kapasitas hujan tinggi. Nah, kalau kemarau misalnya, kemarau, kita tetap mensosialisasikan, menghimbau, masang spanduk supaya tidak membakar lahan sembarangan. Itu yang kita kerjakan dari BPBD untuk masyarakatnya. Ya, sosialisasi dan himbauan-himbauan melalui spanduk, melalui radio, dan menyurati mereka, menyurati kecamatan sampai desa kelurahan. Begitu kira-kira deh. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin maaf, satu pertanyaan lagi aja Pak. Bagi masyarakat itu sendiri, apa yang pertama kali harus dilakukan apabila wilayahnya ini terkena bencana, Pak? Apakah harus menghubungi siapa atau tindakan pertama apa yang harus segera dilakukan? Nah, itulah yang tadi saya jelaskan deh. Sebelum bencana ada itu kan prabencana.
tanggap darurat pasca bencana. Nah, selama ini, itulah kita dulu di Kabupaten Karo ini, setelah terjadi erupsi Gunung Sinabung, semua bingung. Masyarakat pun nggak tahu apa yang mau dikerjakannya. Nah, dengan adanya apa tadi, ya, regulasi dan program-program dari BNPB, pembentukan Destana, Desa Tangguh Bencana, apabila terjadi bencana, masyarakat tadi udah tahu dia apa mau diperbuat, tidak panik dia, tidak panik. Mau lari kemana dia? Kalau terjadi banjir, masyarakat tersebut tahu. Soalnya masyarakat tadi, dia lebih tahu potensi bencana yang ada di daerahnya. Dengan adanya Destana tadi, mereka sudah menentukan titik kumpulnya di mana. Misalnya, potensi bencana di desanya banjir. Nah, dengan adanya Destana tadi, mereka sudah membuat rambu-rambu di desanya. Apabila terjadi banjir, titik kumpulnya di sini, jalur evakuasi di sini. Tidak seperti yang tadi, apa mau diperbuatnya, kemana dia mau melapor. Nah, setelah itu ada titik kumpul, kita dari pemerintah, dari tingkat kecamatan, kabupaten, sudah langsung mengevakuasi masyarakat dari titik kumpul tadi ke tempat yang lebih aman. Beda sebelum adanya program-program pemerintah tadi, program Destana tadi. Itu yang kita alami dulu di Gunung Sinabung. Nah, sekarang beberapa di seputaran lingkar Sinabung udah kita bentuk, ada 10 desa Destana. Nah, kemarin terjadi di situ erupsi, gelap gulita. Udah terbiasa mereka. Udah tersedia masker di tiap-tiap rumah. Udah tersedia. Jadi tidak menunggu dari kabupaten, sementara dari kabupaten kita ke sana makan waktu 2 jam. Makan waktu 2 jam. Dengan adanya program tadi, ya, kita dari kabupaten udah inilah, mungkin udah separuh tugas kita lah. Tidak panik lagi. Masuk kita ke desa tersebut, udah kumpul mereka di titik kumpul yang ditentukan mereka. Nah, jadi tidak apa yang dikerjakan, ya kalau memang kalau belum ada program di desa itu seperti itu, ya tetap juga BPBD yang ini kan turun, cuma tidak seperti yang tadi. Setelah terbentuk Destananya, kita udah agak inilah terkurangi beban kerja kita. Nah, kalau belum ada itu, seandainya terjadi bencana, di manalah titik kumpul masyarakat ini? Tentu kita harus kunjungi rumah per rumah. Mungkin kami dari BPBD tetap menganjurkan supaya pembentukan Destana, namun di sisi lain kami tetap mengadakan sosialisasi bencana ke tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karo. Bencana alam maksudnya di kecamatan ini potensi bencananya kebakaran hutan dan lahan. Kecamatan B, longsor. Beda-beda sosialisasi kita, setiap kecamatan. Soalnya setiap daerah beda potensi bencananya. Begitu kira-kira deh. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Silakan Abraham. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Taufik. Nah, jadi tadi aku udah baik. Jadi tadi kan udah banyak dengar soal bencana alam, terus tadi juga udah disinggung soal SDG ya oleh Taufik. Nah, jadi di sini aku mungkin mungkin mau bertanya satu pertanyaan lagi, soalnya tadi mengingat ada pertanyaan tentang bencana, ada soal SDG juga disinggung oleh Taufik tadi. Jadi aku mau bertanya Pak, jadi kan sekarang ini udah ada yang namanya SDG ya, atau Sustainable Development Goals, atau bahasa Indonesianya itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi itu adalah
17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk keselamatan manusia dan juga planet bumi, kurang lebih seperti itu. Nah, dan salah satu tujuannya itu tujuan nomor 13 itu penanganan perubahan iklim. Jadi ini tujuan seputar tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Ya, jadi bisa dibilang poin ini berbicara tentang bagaimana negara-negara itu mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kan memang negara kita sendiri, negara Indonesia, bahkan sebelum adanya SDG ini sendiri, kita kan memang negara yang udah bisa kita bilang udah was-was lah ya, atau udah mengantisipasi lah dengan yang namanya bencana alam, karena kan memang negara kita kan ya negara yang nggak dapat terhindar dari bencana alam. Ini memang udah kejadian yang bisa dibilang cukup lumrah lah di negara kita, bencana alam gitu kan. Nah, yang mau aku tanya di sini Pak, gini, setelah adanya SDG ini tadi, dalam artian dunia internasional itu udah lebih terbuka matanya, udah lebih melek akan perubahan iklim, akan bencana alam seperti itu. Nah, jadi setelah adanya ini, aku mau nanya, kalau dari Indonesia sendiri itu kapasitas negara kita, kapasitas ketahanan negara kita sekaligus kemampuan adaptasi negara kita untuk menghadapi bencana-bencana alam itu sudah bagaimana, Pak? Jadi itu aja sih yang mau aku tanya. Jadi negara kita itu udah bagaimana kapasitas ketahanannya sekaligus kemampuan negara kita untuk beradaptasi sama bencana-bencana alam yang bakal datang nantinya lah barangkali kayak gitu Pak. Oke, terima kasih. Kapasitas negara kita menghadapi bencana di negara kita ini mungkin bisa kita lihat sendiri ya. BNPB, TNI Polri, PMI apabila terjadi bencana. Di sisi lain, negara kita ini dikelilingi, ya mungkin risiko bencananya sangat tinggi ya. Soalnya dia terletak di 3 lempeng, Eurasia, Euro-Pasifik, dan cincin api, ring fire katanya kan. Namun pemerintah kita masalah perubahan iklim yang lagi apa-apanya marak-maraknya dibicarakan di dunia ini, tetap mereka, negara kita ini tidak lupa. Cuma bencana di Indonesia ini bisa kita lihat bencana alamnya, banjir bandang, gempa bumi, itu sebenarnya ulah kita juga itu, banjir bandang tadi. Adanya pemalakan liar, ya, lahan-lahan, buka lahan yang tidak sesuai dengan peraturan. Tapi negara kita, khususnya BNPB, harus berkolaborasi. Mungkin Anda pernah lihat lambang BNPB itu segitiga biru. Segitiga biru kan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Jadi tidak selesai di pemerintah penanggulangan bencana ini. Kalau dulu istilahnya pentahelix katanya. Jadi sekarang udah multi helix. Nggak pentahelix lagi penanganan bencana. Jadi kami di BPBD yang masalah perubahan iklim global ini mungkin masih informasi di kami lah BPBD Karo tahu itu perubahan iklim. Kita di Karo ini masih fokus relokasi pengungsi yang belum tuntas-tuntas sampai sekarang. Mungkin di Indonesia
Karo ini 2010 meletus Gunung Sinabung, sampai sekarang kita masih tanggap darurat. 2010 mulai. Beda dengan daerah lain. Meletus gunungnya udah selesai. Kita mulai 2010. Belum lagi selesai kita relokasi pengungsi, udah timbul bencana lain. Yang Puting Beliung lah, yang inilah, kita termasuk risiko sedang kalau Garo, bencana alam. Jadi kita masih fokus di situ, relokasi pengungsi. Dari Gunung Sinabung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan deh, masalah iklim global ini. Mungkin ilmu saya belum sampai ke sana. Kapasitas saya belum menyampaikan itu. Ada mungkin narasumber dan kementerian yang lain lah lebih jelasnya. Kalau kita seperti yang aku bilang tadi, kita di BPBD itu badan koordinasi untuk lebih mendetailnya udah ke OPD yang lain lah. Teknis terkaitnya ada masalah COVID. Adik tanya sama saya, teknisnya udah ke dinas kesehatan, lebih mendetail dia. Nah, kita dari BPBD mungkin menyusun regulasi, instruksi bupatinya, level 3, level 1, mungkin di situ kami. Dan pemetaannya, ini daerah zona hijau, zona merah, masalah teknis sekali, ya ada OPD yang lain. Begitu kira-kira deh. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau buatku sebenarnya udah cukup menjawab sih jawaban dari Bapak sendiri tadi. Jadi terlepas dari perubahan iklim ini yang memang udah masalah global lah istilahnya, tapi dengan kita melihat daerah-daerah sendiri, dengan kita melihat daerah-daerah di negara kita gitu. Contoh kita lihat Kabupaten Karo. Sebenarnya kalau yang aku lihat itu juga udah bisa menggambarkan kayak mana kapasitas ketahanan kita sama bencana, terus kayak mana kemampuan kita beradaptasi sama potensi bencana. Jadi sebenarnya kalau dariku jawaban Bapak tadi udah cukup menjawab sih Pak. Karena aku juga nggak tertarik membahas teknis lebih dalamnya juga. Cuma tertarik ngelihat pandangan secara umum aja lah, atau bisa kita bilang yang bisa kita lihat sama-sama gitu, dan yang bisa kita lihat juga dari BPBD di masing-masing daerah juga sebenarnya udah cukup menggambarkan juga kok kayak mana negara kita itu gimana ketahanan negara kita sama bencana, dan juga kemampuan negara kita buat beradaptasi sama bencana gitu. Nah, mungkin sebelum aku tutup, dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup sih mungkin. Ya, Dari aku cukup sih, Bram. Kayaknya udah mencakup poin-poinnya semua. Nah, udah menjawab juga. Oke, kalau gitu masih ada agenda lain, mungkin sesi foto segala macam. Oke, mungkin bisa Melanie dikoordinasi, kan? Iya. Ini aku foto ya. 1, 2, 3. Sampai bisa ikan. Kok gak iso? Ini di screenshot. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat sore. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Selama napas kita masih ada, bencana itu ada. Selama napas kita masih ada, bencana itu ada. Itu dia. Salam tangguh. Selamat sore. Terima kasih atas acara ini.
Terima Selamat kasih, sore. Pak. Terima kasih, Bapak. Salam Terima kasih. tangguh. Oke, berarti ini udah aku bisa tutup ya, berarti ya. Oke, Ya, mungkin bisa Bram. untuk nutup acara kita ini secara formal juga. Jadi sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Jadi aku mewakili dari teman-teman sekalian juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Halasan Manalu atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber, menjadi pembicara di acara atau di forum diskusi kita pada sore hari ini. Jadi selama selama lebih dari 1 jam pemaparan materi dari Bapak, diskusi juga bersama teman-teman. Aku rasa sudah cukup interaktif, sudah cukup sangat informatif juga, sangat elaboratif juga, dan harapannya ini dapat menjadi bekal pastinya buat teman-teman semua dan siapapun nanti yang bakal menonton atau mendengar forum diskusi ini. Nah, jadi sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Dan mungkin untuk penutupnya, jadi sekali lagi perubahan iklim ini adalah salah satu isu atau permasalahan non tradisional di dunia internasional saat ini. Jadi tapi satu yang perlu kita ketahui juga, perubahan iklim ini bisa kita bilang belum berhasil membuka mata banyak orang atau mendapat perhatian dari banyak orang. Tapi kita bisa lihat dari SDG, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau perubahan iklim itu jadi salah satu tujuannya, dalam artian banyak pihak khususnya pihak internasional, dunia internasional, PBB itu mulai mengajak masyarakat dunia untuk lebih melek atau lebih sadar akan perubahan iklim. Nah, jadi di pembahasan kita sore hari ini kita berusaha berbicara atau berdiskusi lah tentang bagaimana kesiapan dari negara kita sendiri untuk menghadapi atau beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dan ini pastinya sebagai apa? Ini sebagai tujuan negara kita untuk mencapai SDG nomor 13 tadi, yaitu penanganan perubahan iklim. Jadi semoga pembicaraan kita sore hari ini dapat berbekal buat semuanya. Dan mungkin itu aja. Aku Abraham selaku moderator bersama dengan teman-teman dari kelompok 5 kelas B pembangunan berkelanjutan pamit undur diri. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.